Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang listrik dinamis, lanjutan dari perumusan yang kemarin. Di sini ada beberapa bagian dari perumusan listrik dinamis. Ya, di sini ada hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini ada yang namanya kuat arus listrik yang masuk dan kuat arus yang akan keluar. Nah, kuat arus listrik yang dilambangkan dengan I, ya, yang masuk sama dengan kuat arus yang akan dikeluarkan. Maka bisa digambarkan seperti ini: kuat arus yang masuk dikeluarkan menjadi 3, tapi jumlahnya kuat arus itu akan sama. Maka kuat arus keseluruhan sama dengan kuat arus yang pertama ditambah kuat arus yang kedua ditambah kuat arus yang ketiga. Oke, untuk contohnya, misal dalam perumusan ini diketahui kuat arus yang pertamanya yaitu 6 ampere dengan kuat arus yang keduanya belum diketahui dan kuat arus keseluruhan yaitu 9 ampere. Maka untuk perumusan ini kuat arus yang kedua yang ditanyakan. Nah, kuat arus yang pertama sama dengan kuat arus 1 ditambah kuat arus 2. Nah, ini perumusan awal. Untuk mencari kuat arus yang kedua, maka kuat arus yang kedua sama dengan kuat arus keseluruhan dikurangi kuat arus yang pertama. Maka 9 dikurangi 6 hasilnya 3 ampere. Kemudian di sini ada rangkaian seri. Rangkaian seri ini seperti kalian ketahui. Di sini Ibu langsung contohnya saja. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan rangkaian seri, ya. Nah, rangkaian seri ini dimana hambatannya dengan inisial R, ya. R1, R2 dan R3 atau yang disebut dengan hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, R1 nya itu sudah diketahui 2 ohm, R2 nya itu 4 ohm dan kuat arusnya itu 2 ampere. Dan di sini ada tegangannya yaitu 12 volt. Nah, yang ditanyakan yaitu hambatan keseluruhan, kuat arus keseluruhan dan tegangan pada hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3. Oke. Maka akan jawab yang pertama. Untuk hambatan keseluruhan, maka dari rangkaian seri itu R1 ditambah R2 sama dengan berarti 2 ditambah 4, di mana hambatan yang pertamanya itu 2 ohm dan R2 nya itu 4 ohm. Maka 2 ditambah 4 hasilnya 6. Cukup jelas ya, Nak? Di sini ada rangkaian paralel. Seperti kalian ketahui, paralel bentuknya seperti demikian. Ya, yang ditanyakan pada soal ini yaitu sama seperti rangkaian seri tadi, hambatan keseluruhan, kuat arus keseluruhan dan tegangan pada hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3. Diketahui hambatannya yang pertama itu 6 ohm, hambatan keduanya itu 4 ohm, hambatan ketiganya itu 2 ohm. Maka perumusan dari untuk mencari hambatan keseluruhan untuk paralel, perumusannya itu 1 per hambatan keseluruhannya berapa. Misal berarti hambatan yang pertama itu ditambah dengan hambatan yang kedua ditambah hambatan yang ketiga. Namun untuk paralel itu menggunakan 1 per hambatan. Nah, berarti 1 per hambatan keseluruhan sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah 1 per hambatan 2 ditambah 1 per hambatan 3. Maka hasilnya untuk hambatan yang pertama berapa, kalian tinggal masukkan angkanya, hambatan kedua juga begitu, hambatan ketiga juga demikian. Hasilnya kalian ingat dengan pecahan. Hasilnya bagaimana? Nah, untuk mencari pecahan hasil dari hambatan ini kalian menggunakan pecahannya. Nah, 6, 4, 2 untuk KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya berapa, PB-nya berapa? Kalian cari tahu dulu. Maka Ibu ambil di sini per 12 karena bisa dibagi semuanya.
ya. Hasilnya itu menjadi 11/12. Maka bentuk desimal dari 11/12 adalah 0,916 ohm. Bentuk yang seperti itu dinamakan ohm. Cukup jelas ya, nak? Kan yang ditanyakan kemudian ini kuat arus. Maka kuat arus ini sama dengan 1/hambatan 1 dibagi 1/hambatan 2 dibagi 1/hambatan 3. Nah, ini tinggal kalian masukkan juga hambatannya berapa. Sudah dimasukkan 642 ya. 6, 4 dan 2 ya. Kemudian pembagian ini dalam pecahan itu akan berubah menjadi perkalian. Dimana kalau perkalian itu penyebutnya akan berbalik pada posisi atas. Nah, tinggal kalian kalikan 1 dikali 4 dikali 2 hasilnya berapa. Kemudian 6 dikali 1 dikali 1 hasilnya berapa. Jika sudah diketahui, maka desimal hasil dari perhitungan kalian itu berapa? 1,34 ampere ya. Untuk yang ketiga, ini tegangannya untuk hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3. Kalian kalikan saja dengan hasil dari kuat arusnya itu berapa dan hambatannya berapa. Nah, kuat arusnya yang tadi kalian sudah ketahui itu tadi hasilnya 1,34 dikali dengan hambatan 1 tadi 4 ohm atau 6 ohm. Nah, ya hasilnya berapa? Kalian kalikan 8,04 volt. Jangan lupa untuk tegangan itu satuannya volt. Untuk yang kedua sama, masih menggunakan kuat arus dikali dengan hambatan kedua. Tinggal kalian masukkan ya, kuat arusnya berapa dikali dengan hambatan keduanya berapa. Jangan lupa hasilnya selalu untuk tegangan itu dengan satuannya volt. Cukup paham ya, nak? Berikutnya ini adalah GGL, di mana disebut dengan gaya gerak listrik. Perumusan dari gaya gerak listrik yaitu kuat arus sama dengan gaya gerak listrik dibagi dengan hambatan pertama atau hambatan keseluruhan ditambah hambatan sementara. Atau untuk mencari gaya gerak listriknya itu sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan pertama itu hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam ya. Jadi untuk R yang besar itu hambatan luar, untuk R yang kecil itu hambatan dalam. Oke, untuk gaya gerak listrik ini juga ada dibagi menjadi dua, yaitu yang ada yang seri dan ada yang paralel. Ya, untuk yang seri perumusannya gaya gerak listriknya itu dimana kuat arus sama dengan jumlah batu baterai yang berapa dikali dengan gaya gerak listriknya dibagi dengan hambatan luar ditambah dengan jumlah baterainya dikali dengan hambatan dalamnya ya. Untuk gaya gerak listrik yang paralel seperti kalian ketahui di sini kuat arus sama dengan gaya gerak listrik dibagi dengan hambatan luar ditambah hambatan dalam per jumlah dari baterainya. Kemudian di sini ada perumusan tegangan jepit. Tegangan jepitnya itu di mana V sama dengan gaya gerak listrik dikurangi kuat arus dikali dengan hambatan dalam, atau kalian bisa gunakan jika diketahuinya hanya kuat arus dan hambatan luarnya, maka V sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan dalam atau hambatan luar ya. Contoh gaya gerak listrik dengan berbentuk paralel. Di sini ada hambatan-hambatan yang kalian ketahui, di mana hambatan satunya itu 1 ohm, hambatan duanya itu 3 ohm, hambatan tiganya itu 6 ohm, dan gaya gerak listriknya itu 2 volt, hambatan dalamnya itu 0,5 ohm. Maka yang jika ditanyakannya itu kuat arusnya hasilnya berapa, maka jumlah baterai yang ada N-nya dikali dengan gaya gerak listriknya dibagi dengan hambatan luar ditambah dengan jumlah baterainya dikali dengan hambatan dalam.
Maka N-nya itu ada berapa? Lihat ya, ada E-nya ada 2, maka baterainya juga ada 2. Kemudian E-nya berapa? 2 volt, maka kalian masukkan. Hambatan luarnya itu 3, karena ada 3 ya. Oke, ditambah dengan jumlah baterainya masih 2, kemudian hambatan dalamnya itu 0,5 ohm. Maka hasilnya 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian ini jangan lupa 2-nya dulu, 2 dikali 0,5 hasilnya berapa, kemudian 3 ditambah dari jumlah 2 dikali 0,5, maka itu akan hasilnya 4. 4 dibagi 4, maka hasilnya dari semua ini 1 ampere. Cukup jelas ya nak untuk gaya gerak listrik. Kemudian di sini ada transmisi energi listrik dengan perumusan energi listrik itu dengan inisial W sama dengan P dikali T, atau untuk mencari P-nya itu I kuadrat dikali R, atau kuat arus kuadrat dikali hambatan ya. Maka untuk mencari W-nya, kuat arus kuadrat dikali hambatan dikali waktu. Nah, di sini sudah jelas rumusnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada daya listrik. Daya listriknya itu jika ditanyakannya di sini ada P ya. Nah, daya listrik itu ditanya P. Maka energi listrik dibagi dengan waktu. Jika yang ditanyakannya W atau energi listriknya, maka daya listrik kali dengan waktu ya. Nah, untuk daya listrik ini berbeda dengan yang atas ya. Jika di sini kan I dikali R, tapi di sini untuk daya listrik berbeda perumusannya. W sama dengan V dikali I dikali T, atau tegangan dikali kuat arus dikali dengan waktu ya. Untuk mencari daya listrik itu tidak hanya W per T, tapi bisa juga dengan P kali T atau V dikali I ya. Nah, di sini ada perumusan lagi untuk disederhanakan. Hasilnya itu menggunakan di sini daya listrik sama dengan kuat arus dikali tegangan listrik dikali kuat arus dikali dengan waktu dibagi dengan waktu lagi. Maka daya listrik sama dengan tegangan dikali dengan kuat arus, karena waktu ini bisa dicoret ya nak, T-nya. Nah, kemudian di sini ada energi listrik. Energi listrik ini diinisialkan dengan W ya, seperti ibu tadi bilang. Dengan perumusan di sini V dikali dengan Q. Ya. V dikali dengan Q. Untuk P-nya itu untuk di sini beda potensial untuk energi listrik yang di sini ya, nak. Bukan transmisi ya. Oke. Nah, di sini V dikali Q, yaitu beda potensial dikali dengan muatan listriknya. Atau kalian bisa menggunakan V dikali I kali T. Atau beda potensial dikali dengan kuat arus dikali dengan waktunya. Atau kalian bisa menggunakan juga kuat arus dikali dengan hambatan dikali kuat arus dikali dengan waktu. Ya, untuk energi listrik dengan perumusan demikian. Kemudian untuk mencari hambatan atau muatan listriknya, di sini yang diinisial dengan Q-nya sama dengan kuat arus dikali dengan T. Ya, untuk mencari muatan listriknya itu kuat arus dikali dengan T atau dikali dengan waktu. Oke. Kemudian di sini ada V sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Kemudian bisa juga dengan misalnya energi listriknya itu
Kuat arus kuadrat dikali dengan hambatan dikali dengan waktu, atau kalian bisa menggunakan beda potensial kuadrat dibagi dengan hambatan dikali dengan waktu, tergantung yang kalian. Di soal berikut ini ada contoh soalnya. Sebuah toko menggunakan beberapa peralatan listrik antara lain 2 lampu masing-masing 20 watt menyala 5 jam setiap hari. 1 lampu 8 watt menyala 12 jam sehari. Dan sebuah televisi 120 watt menyala 10 jam sehari. Hitung besarnya rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan. Jika 1 kilowattnya yaitu Rp1.500, maka jawabannya yaitu W, di mana energi listrik sama dengan daya listrik dikali dengan waktu, atau energi listrik sama dengan jumlah lampu dikali dengan energi listriknya atau daya listriknya dikali dengan waktunya, itu berapa hari. Nah, di sini sudah kalian ketahui sesuai dengan energi listrik yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Tinggal kalian jumlah lampunya berapa. Misalnya di sini jumlah lampunya 2 dikali dengan tegangannya itu 20 watt dikali dengan 5 hari. Maka 2 dikali 20 dikali 5 hasilnya adalah 200 watt. Jika kalian sudah mengetahui energi listrik dari energi yang pertama sampai yang ketiga, maka ditotalkan hasilnya itu dari 200 watt 90 watt ditambah dengan 1200 watt hasilnya 1496 watt. Yang ditanyakan yaitu energi selama 30 hari. Ini energi yang awal ini masih dalam perharinya, maka untuk 30 hari 1496 watt ini dikali 30 hari hasilnya 44.880 watt. Dari watt ini harus dijadikan ke kilowatt. Jadi dari watt ke kilowatt itu selalu dibagi dengan 1000. Maka 44.880 dibagi dengan 1000 hasilnya 44,8 kilowatt. Yang ditanyakan pada soal ini jumlah rekening yang harus dibayar oleh sebuah toko ini, maka 44,86 kilowatt dikali dengan Rp1.500 hasilnya yaitu Rp67.320. Sampai sini paham ya anak-anak? Terima kasih sudah menonton video itu, semoga kalian paham dengan materi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.